Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti dari kelas 5C PG PAUD NIM 18101263-2006. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan judul Pentingnya Pendidikan Inklusi. Silakan menyaksikan. Di sini sebelum memasuki pendidikan inklusi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Di sini ada menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua ada pengertian belajar menurut Jamarah dan Zain tahun 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan kegiatan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisasi atau kepribadian. Berikutnya ada keterbatasan anak berkebutuhan khusus atau ABK tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadi pendidikan yang bersifat segregatif dan integratif yang inklusif, sehingga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus harus dipisahkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Karena adanya pendidikan inklusif yang terintegrasi, peserta didik dapat saling bergaul dan memungkinkan terjadinya saling belajar tentang perilaku yang berpengalaman dan pengalaman masing-masing. Adapun tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan interferensi bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK sedini mungkin. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk meminimalkan keterbatasan kondisi anak atau pertumbuhan dan perkembangan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlihat dalam aktivitas yang normal. Yang kedua ada jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. Yang ketiga ada untuk mencegah perkembangan keterbatasan kemampuan lainnya sehingga hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Baiklah, yang pertama ada pentingnya pendidikan inklusi, yang mana di sini ada pengertian pendidikan inklusi terlebih dahulu. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan sekolah mereka dan dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang telah disesuaikan dengan kemampuan oleh kebutuhan anak. Dalam pendidikan ini tidak terfokuskan pada sudut pandang, ketidakmampuan, kecacatan, dan penyebab kecacatan yang dimiliki, akan tetapi lebih terfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki mereka atau kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Adapun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, anak berkebutuhan khusus atau ABK yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki bakat istimewa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meroleh pendidikan yang bermutu, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, dan diwujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai
keanekaragaman, serta ketidak membeda-bedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang tidak berkebutuhan khusus atau anak yang normal. Dan anak berkebutuhan khusus atau ABK berhak bersekolah di sekolah umum, tidak hanya di SLB saja. Yang kedua, ada pentingnya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi sangatlah penting untuk diterapkan. Dengan adanya pendidikan inklusi dapat memberi peluang dan membuka kesempatan untuk anak yang berkebutuhan khusus atau ABK memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pendidikan inklusi dapat memberikan pemahaman kepada anak yang tidak berkebutuhan khusus, agar anak dapat memahami, menerima, dan mengerti antara perbedaan satu dengan perbedaan yang lainnya. Yang ketiga, ada manfaat pentingnya diterapkan pendidikan inklusif untuk anak ABK. Yang pertama, yaitu memiliki perasaan bersatu dengan anak-anak lain dan bertindak dari label negatif akibat pemisahan pendidikan. Yang kedua, mempunyai kesempatan belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Yang ketiga, mendapat pengalaman hidup yang nyata dan realistis sebagai persiapan kehidupan di masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir, ada dapat belajar berlangsung dari teman dengan berbagai macam kemampuannya. Yang kedua, ada anak yang tidak berkebutuhan khusus atau anak yang normal. Yang pertama, dapat mengembangkan kecerdasan emosional dengan berkembangannya rasa empati dan solidaritas. Yang kedua, memiliki kesempatan belajar secara langsung, nyata, serta objektif mengenai berbagai karakteristik teman-temannya atau teman sebaya. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap individu adalah unik dengan ciri karakteristik yang khas dan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, ada keutamaan dan sisi positif pendidikan inklusi. Yang pertama, semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasi. Yang kedua, semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Yang ketiga, ada perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Yang keempat, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.